Hittemanglung. Mmm, iya. Nah, لا إله إلا الله
Oke, selamat sore Bu Eltrine. Ya, selamat sore Bapak. Kami sudah nunggu-nunggu, pikir nih apa nih. Tadi saya sudah masukkan Pak, namun tunggu lagi belum waktunya kali jadi hujan pula deras jaringan. Jadi saya berusaha Pak, mohon maaf ya Pak. Saya pikir nggak jadi nih. Jadi Pak, jadi siap Pak. Oke, baik ya Bu El. Silakan Bu El presentasi sekitar 15 menit. Oke, Pak. RPP-nya ya. Siap Pak. Oke, silakan. Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen sudah mengizinkan saya untuk presentasi, dan sekali lagi mohon maaf Pak tadi hambatan karena kesalahan teknis. Jadi saya akan memulai presentasi saya. Saya mengajar di SMA swasta Yapim Taruna Merek, yaitu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kelas yang akan saya ambil berada di kelas 11 IPA. Materinya adalah dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme RPP ini untuk satu kali pertemuan. Adapun komponen di dalam RPP ini adalah yang pertama kompetensi inti, kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam kompetensi dasar ini saya mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang saya kembangkan berada pada KD 33. Yang pertama yang saya kembangkan adalah menemukan informasi tentang dampak penguasaan Barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, menganalisis berbagai kebijakan bangsa Barat yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyimpulkan dampak penguasaan bangsa Barat pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya, pada KD 43, yaitu pada keterampilan, saya mengembangkan indikator pencapaian kompetensi terdiri atas 1. Mengumpulkan informasi tentang dampak penguasaan bangsa Barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Yang kedua, menyajikan hasil kerja diskusi kelompok tentang dampak penjajahan di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik membuat cerita tentang dampak pendudukan bangsa Barat di Indonesia. Demikian tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang saya buat. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang saya kembangkan di sini secara umum, yaitu dengan pembelajaran pendekatan saintifik dan model problem-based learning, yaitu melalui diskusi dan presentasi kelompok peserta didik mampu berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan inovatif dalam menganalisis dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya, materi pembelajarannya yaitu sesuai fakta, konsep, dan prosedur metakognitif. Adapun faktanya yaitu kejadian, berupa kejadian ya. Contohnya adanya politik etis oleh Van de Penter. Kemudian yang kedua, konsep yaitu politik divide ad impera atau politik pecah belah. Prosedur, membuat struktur pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Metakognitif, ini tentang pengalaman, diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya peserta didik bisa memahami apa yang bisa dilihat atas dampak dari penjajahan tersebut di masa sekarang ini. Di sini dituntut peserta didik itu paham, begitu dia.
Selanjutnya, di bagian pendekatan dan model pembelajaran, saya membuat pendekatan saintifik dengan model problem based learning dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Di bagian media dan alat pembelajaran, saya membuat media slide berupa PowerPoint, kemudian LKPD untuk siswa, kemudian Google Classroom untuk pengumpulan tugas siswa. Alat yang digunakan adalah proyektor, laptop, dan Android siswa. Sumber belajar yaitu buku pakai siswa, terdiri dari penerbit Kemendikbud dan Yudhistira. Yang berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini diperlihatkan sintak-sintak problem based learning. Yang pertama adalah orientasi apersepsi, pemberian motivasi, pemberian acuan. Di dalam orientasi, di sini saya memberi salam kepada peserta didik, kemudian membuka pelajaran dengan meminta peserta didik membawakan dalam doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian memeriksa keadaan kelas, termasuk kebersihan. Selanjutnya, di bagian apersepsi, saya mengaitkan materi pembelajaran yang lalu dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, di bagian motivasi, saya memberikan gambaran tentang perlunya sikap peduli, tanggung jawab, dan kerjasama yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran melalui slide yang sudah disiapkan. Dalam pemberian acuan, saya menyampaikan pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, mengkoordinir pembagian kelompok dalam peserta didik untuk berdiskusi, kemudian menjelaskan kepada peserta didik tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Pada kegiatan inti, di sini akan diperlihatkan tentang sintak-sintak dari pembelajaran problem based learning, dimulai dari sintak orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi di sini saya akan membuat sebuah gambar, yaitu gambar bank, ada Bank BRI dan Bank Indonesia. Di sini saya mengajak siswa untuk mengamati gambar tersebut, lalu saya ajak siswa untuk membandingkan kedua gambar tersebut, dan mengajak siswa untuk menanyakan tentang gambar tersebut. Ini sebagai orientasi siswa kepada masalah. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk menjawab dari pertanyaan tersebut dan memberikan reward atas jawaban-jawaban siswa tersebut. Kemudian, di sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di sini, saya akan membawa masalah kepada peserta didik sesuai dengan materi. Masalahnya dibagi atas 4. Yang pertama, dampak di bidang politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial budaya. Dan yang keempat, bidang pendidikan. Jadi masalah ini akan diberikan per kelompok pada peserta didik yang sebelumnya kelompoknya sudah dibagikan. Kemudian setelah saya membagikan kelompok pada peserta didik, saya menginstruksikan kepada peserta didik agar tetap serius di dalam mencari, menemukan materi-materi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya diperbolehkan siswa untuk mengaktifkan Android, namun per kelompok itu Android yang boleh dipergunakan hanya 1 per kelompok yang sebelumnya sudah diberitahukan. Selanjutnya, tahap membimbing penyelidikan. Di sini setiap kelompok peserta didik saling berkolaborasi, berkomunikasi, bertukar ide-ide kreatif ketika berdiskusi. Jadi di sini saya bimbing, jika ada saya temukan masalah, akan dibimbing. Selanjutnya, setelah selesai diskusi, maka mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik sudah selesai berdiskusi dan saatnya mereka menampilkan hasil karya melalui presentasi, mempresentasikan permasalahan-permasalahan yang sudah mereka temukan. Dalam hal ini saya kembali membimbing mereka agar bisa berani di dalam berkomunikasi, tidak malu-malu. Berikutnya, tahap yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah peserta didik selesai presentasi, maka saya mengajak kembali kepada siswa untuk mengevaluasi kira-kira apa kendala yang dihadapi selama
berdiskusi. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, di sini saya ajak siswa atau peserta didik untuk menyimpulkan materi yang sudah mereka presentasikan. Selanjutnya, membuat refleksi. Selanjutnya, membuat evaluasi, evaluasinya secara lisan, tanya jawab secara langsung. Dan setelah itu, maka saya membagikan LKPD melalui Google Classroom. LKPD ini nantinya diselesaikan peserta didik secara mandiri. Selanjutnya, saya menjelaskan aktivitas pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan di akhir, menutup pembelajaran dengan salam. Itu tentang bagian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, komponen di dalam RPP-nya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini terdiri untuk 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Dan yang ketiga, aspek sikap. Semuanya ini ada terlampir nantinya di dalam lampiran RPP. Jadi inilah Pak yang saya buat di dalam rancangan RPP yang akan saya buat nantinya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu El. Oke, baik. Selanjutnya kita persilakan Pak Teguh untuk memberi beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari Bu El. Oke, silakan Pak T. Baik, terima kasih Pak Mahdi. RPP yang sudah training sudah memaparkan atau mempresentasikan RPP-nya. Bisa didengar Bu Eltrini? Ya Pak, bisa Pak. Oke. Yang pertama sekali saya ingin tanyakan, itu langkah-langkah apa saja yang ada di dalam RPP? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu di sini terlihat tentang desain atau perancangan yang dibuat oleh guru di dalam kelas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, kemudian yang ketiga penutup Pak, untuk interaksinya dengan siswa atau peserta didik. LKPD ada Bu di dalam langkah daripada ini? Ada Pak. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik Pak. Sering salah pemahaman ya. Maksud saya bukan kepanjangannya. Oh iya Pak, saya paparkan sekali lagi, mohon maaf Pak. Lembar kerja ini dibuat oleh saya sendiri atau oleh guru untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Jadi LKPD ini kalau di sini tadi yang saya buat ini adalah LKPD setelah selesai pembelajaran. Namun bisa juga LKPD ini diterapkan di dalam diskusi atau langkah-langkah ketika peserta didik itu melakukan diskusi atau petunjuk untuk melakukan pembelajaran, Pak. Namun di sini yang saya pakai adalah penugasan secara mandiri LKPD-nya, Pak, yaitu di akhir atau setelah selesai kegiatan pembelajaran. Demikian, Pak. Baik, LKPD itu sebenarnya merupakan sarana, ya, itu untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sehingga nantinya itu terbentuk interaksi efektif antara peserta didik itu sendiri dengan guru atau pendidik. Sehingga hal ini dapat meningkatkan daripada aktivitas dan prestasi belajar
daripada peserta didik. Karena nanti kan Ibu memberikan tugas-tugas atau soal di dalam LKPD itu. Demikian. Kemudian di dalam yang namanya RPP Ibu kan tentu ada materi-materi, ya. Dan saat yang namanya materi-materi ini disampaikan, tentunya ada masalah-masalah. Mengapa timbul masalah itu? Masalah di dalam materi yang diberikan itu sesuai dengan model yang diberikan, Pak. Jadi model yang saya buat di sini adalah model problem based learning. Tentunya kalau ini sudah tentu berbasis masalah. Jadi contohnya tadi di sini materinya materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme, maka saya akan mengajak siswa untuk membuat masalah seperti itu, membuat masalah di dalam memahami materi tersebut. Demikian, Pak. Apa beda problem based learning dengan project based learning? Berbeda, Pak. Bedanya? Kalau di project itu fokus untuk membuat proyek, Pak. Seperti itu. Contohnya misalnya kalau di sejarah pembuatan mading kali ya. Siswa itu diajak untuk membuat mading atau menumpahkan hasil pikirannya, hasil diskusinya, hasil kolaborasinya berbentuk wujud atau ada wujudnya atau bendanya, Pak. Bisa dilihat seperti itu, Pak. Oke. Kalau seandainya antara kenyataan yang sebenarnya berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, itu apa namanya? Miskonsepsi, Pak. Iya, miskonsepsi, tapi apa namanya? Masalah, Pak. Nah ini. Bisa nggak kira-kira Bu Eltri ini mengidentifikasi masalah? Bagaimana caranya? Mengidentifikasi masalah, dilihat dulu keadaan kelas, keadaan anak didik, kira-kira dihubungkan dengan kemauan belajarnya. Jadi kalau di sini, Pak, saya mengidentifikasi masalah itu melalui observasi langsung di kelas. Adapun masalah yang sudah saya identifikasi dalam hal ini ada dua. Yang pertama yaitu masalah motivasi belajar siswa rendah. Yang kedua, penerapan ataupun pemanfaatan model pembelajaran yang belum maksimal. Inilah kemarin masalah yang saya identifikasi, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terhadap dua masalah ini apa kira-kira solusi yang relevan yang Ibu berikan? Iya, terhadap masalah ini solusi yang sudah diambil yaitu di rendahnya motivasi siswa di dalam belajar dengan menggunakan media pembelajaran sebagai obatnya atau sebagai solusinya, Pak. Kemudian pada rendahnya penerapan model yang inovatif, di sini solusinya guru tidak lagi hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar, namun menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Yang saya ambil di sini adalah problem based learning, Pak. Demikian, Pak. Dalam pengambilan media, itu apa yang harus diperhatikan? Di dalam pengambilan media yang harus diperhatikan adalah sarana, kemudian kesiapan siswa atau pemahaman siswa, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi anak-anak atau kondisi sekolah, Pak. Boleh nggak kira-kira media itu kita pakai tidak sesuai dengan materi ajar? Tidak boleh, Pak. Tapi salah satunya juga harus sesuai dengan materi ajar, gitu kan? Iya, Pak, betul sekali.
Oke. Ibu di dalam membuat RPP ini, dalam yang namanya evaluasi, membuat soal itu load apa hot? Hot Pak, high order thinking. Beda enggak hot Hot. sama load? Beda Pak. Apa bedanya? Kalau load itu berpikir rendah atau belum ada di situ diajak untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi, sementara kalau hot itu sudah berpikir tingkat tinggi, Pak. Bedanya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi Ibu di sini pakai hot. Ya, Jadi Pak. kalau kita lihat di dalam tingkatan soal itu, kalau hot ini mulai tingkatan C berapa kira-kira? C4, Pak. Sampai? Menganalisis sampai C6. Berarti kalau C1 sampai C5, C3 itu load ya? Iya, Pak. Oke? Bu Elkrini, selamat. Semoga sukses. Mungkin dengan saya sudah selesai. Dilanjutkan oleh Pak Madi. Oke, baik, makasih Pak Teguh. Oke, Bu L, Bu L aja lah ya. Iya, Pak. Oke, baik Bu L. Tadi saya ikut nguping juga ya beberapa hal yang ini. Sebenarnya ini masalah utamanya apa sih Bu L di sekolah Ibu? Ya, masalahnya motivasi belajar siswa itu masih rendah, Pak. Motivasi ya? Iya, Pak. Oke, motivasi itu dari mana Bu tahu motivasinya kurang tuh? Setelah dilakukan identifikasi masalah, Pak. Ternyata kurang ya? Iya, Pak. Itu gimana caranya identifikasi masalahnya? Melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang didapat untuk peserta didik di kelas ketika mengajar. Contoh motivasinya kurang gimana contohnya? Contohnya ketika guru mengajar, ketika saya mengajar, siswanya ada yang melamun atau tingkat konsentrasinya itu rendah, seperti itu, Pak. Jadi langsung Bu simpulannya ini motivasinya kurang. Jangan-jangan ngantuk dia, kurang tidur malam. Begadang dia mungkin, Bu. Baik, ya, Ibu. Ya, gimana? Kenapa langsung bersimpulan bahwa motivasinya rendah tuh? Pelajaran lain gimana? Ibu nanya nggak ke guru lain? Dengan guru yang lain jangan-jangan itu dia motivasinya tinggi. Enggak, Pak. Kalau di sini memang dilihat dari segi karakter siswanya pun, kemampuan kognitifnya pun memang masih rendah, Pak. Seperti itu sebelumnya. Jadi mayoritas memang kalau akhir-akhir ini motivasi belajarnya rendah. Ini mungkin dampak dari COVID kemarin, seperti itu, Pak. Itulah yang terlihat yang paling kontras, seperti itu. Contohnya tidak mengerjakan tugas ketika diberikan, berarti itu kan motivasinya rendah. Seperti itu, Pak. Oke, terus kenapa Ibu berkesimpulan bahwa ini model? Ini model ya obatnya? Bukan, Pak, bukan. Kalau motivasi belajar rendah, ini obatnya yang sudah berdasarkan yang sudah dieksplor kemarin itu media, Pak. Media pembelajaran. Jadi media apa? Media audio visual. Oke. Audio. Di sini saya menekankan audio, Pak. Audio, ya.
Audio ya. Oh bukan, audio, visual, salah Pak. Kalau audio itu hanya didengar ya, ini visual untuk dilihat, seperti itu Pak. Nah, apa yang mereka lihat? Slide Pak, slide Oh, PowerPoint. slide. Ya, Selama ini nggak pakai slide. enggak Pak, Kenapa selama ini nggak pakai slide sebelumnya? karena eh, mungkin belum begitu memperhatikan tentang desain pembelajaran ini karena ya masih menggunakan metode ceramah itu yang lebih sering Pak. Ya, siapa itu? Yang ngajarnya siapa? Saya Oh, ngaku ya. metode ceramah Pak selama ini. Oke. Kenapa langsung ke PBL? Karena wajib ya PBL ya. Iya Pak, PBL langsung ke PBL Pak. Nah, terus apa namanya? Fungsi Ibu wawancara dan baca literatur untuk apa kemarin tuh? Dikemanain tuh hasilnya? Ya, itu kemarin dilakukan untuk memperkuat tentang bagaimana sebenarnya keadaan, contohnya itu ketika mengeksplor solusi kali ya Pak. Ya, solusi. Di situ kemarin dilakukan wawancara kembali kepada rekan guru, dan yang kemarin yang saya terapkan itu di guru Pak. Hanya di guru karena kemarin Bapak Kepala Sekolah itu sibuk, pakar juga sibuk, jadi saya tanya rekan-rekan guru bagaimana kira-kira masalah yang sering dihadapi oleh mereka, begitu juga di dalam pengambilan solusi. Kemarin itu kan 2 kali Pak saat melakukan wawancara ya sama literasi. Jadi itu wawancara Pak hanya untuk guru kemarin saya buat. Jadi ya untuk masalah mayoritas sama Pak. Seperti itu, rendahnya motivasi belajar siswa. Digunakan nggak hasil wawancara itu? Digunakan Pak. Ya, di mana digunakan? Di eksplorasi alternatif solusi Pak. Yang mana alternatif solusinya yang mana itu? Alternatif solusinya yang eksplorasi alternatif solusi. Di bagian itu Pak digunakan. Di RPP Ibu ini di mana ada dia? Oh, di RPP. Di mana tuh? Oh iya. Di RPP ini dia Pak digunakan. Contohnya tadi kan media pembelajaran. Contohnya tadi masalah motivasi siswa yang rendah. Obatnya adalah media. Saya buat jadi di sini saya memperlihatkan sudah menggunakan PowerPoint, LKPD, misalnya Pak. Inilah dia Pak. Memang sekolah Ibu ini ada infokusnya. Ada Pak, tapi pakai roster untuk memakainya Pak. Listriknya aman Pak. Lancar. Jangan nanti kan nggak ada listriknya hidup mati kan? Iya Pak. Tapi fokusnya nggak ada. Kan nggak bisa nanti Bapak suatu praktek nanti Pak maaf ini kami fokusnya nggak ada. Oke, baik. Coba Ibu ini buka lagi di apa ya IPK-nya. IPK. Ini dia Pak. Ya. Oke, menemukan informasi dampak penguasaan Barat, menganalisis berbagai kebijakan bangsa Barat, menyimpulkan dampak penguasaan bangsa Barat. 3 ya? Iya Pak. 3 kognitifnya. Iya Pak. 3 ya? Iya Pak. Terus dalam proses ini di mana kita bisa lihat bahwa IPK ini bisa tercapai, terjamin dalam akan dilakukan oleh siswa di mana tuh? Dalam kegiatan pembelajaran Pak, yaitu di bagian mana? Simpak, mengorganisasikan peserta didik. Di sini peserta didik sudah mulai melakukan diskusi Pak di sini Pak. Mendiskusikan, coba baca itu yang Ibu tulis itu, sampai enggak? Guru memberi tugas, ya. Bagaimana tuh? Ya, bagaimana dampak penjajahan bangsa Barat dalam bidang politik. Jadi di sini itu C berapa tuh? Nomor 1. C
C4 Pak, menganalisis. Ya? Sesuai ini tadi Pak. Kalau Yang di sini itu. kan menemukan ini C4. Ya, C4. Kemudian menganalisis ini C4, kemudian menyimpulkan juga ini C5. Jadi maksud saya tadi di sini Pak, yang ini di sini ini bentuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang akan diselesaikan oleh siswa di dalam setiap kelompoknya. Ini Pak. Oke, jadi dampak semua ya? Iya Pak, dampak sesuai Di judulnya. atas dampak bukan tuh? Dampak semua nggak di atas? Dampak analisis berbagai kebijakan. Oh iya, ini kebijakan. Baru iya. Gimana? Iya Pak. Nah, itu harus sinkron tuh, harus sinkron ya, menulis apa yang harus dilakukan oleh siswa, harus sinkron dengan IPK supaya nanti KD-nya tercapai gitu loh. Jadi jangan lain lagi tuh ya. Jadi harus mengacu pada IPK yang kita mau. Ya, sehingga kita juga nanti dievaluasi juga harus ngacunya ke sana loh. Nggak boleh yang lain ya. Kalau nggak nanti kan subjektif sekali nanti pada saat kita katakan nanti anak-anak nggak bisa jawab. Ternyata apa yang kita suruh itu berbeda yang kita inginkan, berbeda lagi dengan kita evaluasi. Mana bisa tercapai kan? Iya Pak. Itu ya penting di ini. Oke, Bu L, ya. Di evaluasinya tanya apa nanti ke siswanya? Evaluasi. Kalau dievaluasi ini, dievaluasi pembelajaran, evaluasi setelah selesai pembelajaran, ini maksudnya mengevaluasi pekerjaan mereka Pak, atas diskusinya, belum mengevaluasi pengetahuannya di sini Pak. Kalau yang ini di sini saya mengajak siswa itu untuk melihat kembali bagaimana proses diskusinya, apa kira-kira kendalanya, bagaimana kira-kira solusinya untuk diskusi berikutnya, begitu Pak. Enggak, maksud saya kan pembelajaran di KD-nya kan C5. Ya kan? C4 ya, sudah Pak. masuk ke HOT itu ya. Iya Pak, C4. Menganalisis kan C4 ya. Iya Pak. Nah, artinya kan kita juga perlu untuk mengukur mereka sudah nggak sampai pada HOT itu kan? Oh iya Pak, iya. Nah, di mana kita bisa lihat tuh? Di penilaian Pak. Oh, di penilaian ya, ada soalnya. Iya, Pak. Ada Pak. Ada soal HOT. Nah, ada Pak. Nggak usah ditampilkan, Ibu coba sebutkan satu saja soal HOT yang mana tuh? Saya ambil dari menganalisis ya Pak. Saya ambil dari KD 332, yaitu kata menganalisis. Jadi indikator pencapaian kompetensinya setelah siswa mengamati gambar. Di situ ada gambar, nanti saya berikan Pak. Gambar apa yang ditampilkan? Gambar tentang situasi pada masa ekonomi Pak, dari segi ekonomi, situasi ekonomi, bagaimana di situ diperlihatkan antara si penjajah dengan kaum pribumi. Nah, jadi melalui gambar tersebut saya ajak siswa untuk menganalisis. Jadi perhatikan gambar tersebut. Setelah kamu amati, analisislah aktivitas yang ada pada gambar tersebut dan tentukanlah dampak di bidang apakah itu, seperti itu.
Hebat ya, bisa muncul tiba-tiba ya pertanyaannya ya. Jago nih. Pasti itu nggak ada ditulis. Kalau saya minta mana yang udah ditulis pasti nggak ada tuh. Wah, ada Pak. Mana ada? Oh, saya buktikan Pak ini. Itu coba tuh. Iya, Saya nggak iya. yakin tuh. Itu pasti muncul barusan tuh. Instrumen penilaian. Saya Yang stop dulu barusan ini ya tuh. Pak. Coba. Yang barusan Ibu baca itu pasti Iya, itu iya. muncul barusan. Soal. Ya, ini dia Pak. Ini LKPD apa soal? Soal Pak. Soal ya. Nah, Ini nggak langsung tadi kisi-kisinya. aja, gambar itu yang. Iya. Nah, Ini Pak. oke. Saya memperlihatkan. Nah, mana soalnya? Perhatikan gambar. Oke, ada gambarnya ya. Iya. Dampaknya. Dampak yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah, jadi di sini peserta didik itu diajak menganalisis, mengamati gambar tersebut, lalu dia berpikir. Di sini mereka diajak untuk berpikir tingkat tinggi, Pak. Karena mereka begitu mereka melihat sekilas, mereka belum bisa menemukan jawabannya. Oke. Oke, baik Bu El, udah. Ya. Oke, baik ya. Sukses ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan nanti di di praktek tentunya ya. Di UKIN nanti apa. Oke, boleh ini stop print screen-nya. Oke. Sekarang sebelum keluar Bu El screenshot dulu ya karena di-upload nanti ke itu. Oke, Pak. Ke LMS. Sudah, Pak. Sudah, tapi senyumnya nggak ada tadi waktu print screen-nya. Saya ulang, Pak. Oh. Masa nggak ada Bapak senyum Teguh dulu? juga senyum dong. Bapak Teguh. Ini udah senyum Iya, nih. Pak. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, sukses ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh. Ya, boleh. Silakan boleh keluar, Bu. Iya, Pak. Juga di sini. Bereh akhirnya mau. Tapi bereh lo munuin je ya kami terunan.